Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Selamat Parlan. pagi Bapak Isal. Gimana kabarnya? Sehat Bapak Isal. Gimana Bapak Isal? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah ini kan ya, saya pengen ngobrol-ngobrol Pak Parlan lagi nih. Kan kemarin kan kita udah ngobrol para observasi, terus saya masuk kelas kemarin di 10 iya. Iya. Pak Parlan kan ngajar. Terus apa yang Pak Parlan rasain selama ngajar kemarin, setelah mengajar ataupun sebelum mengajar tadi gitu? Pas mengajar ya Pak, ya menyenangkan ya Pak melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas UI ketika siswa merespon kita, terus kita kasih stimulus, kemudian kita kasih kesempatan siswa memberikan argumennya. Nah itu jadi pembelajaran sepertinya hidup, seperti kelihatan hidup, karena tugas guru kan tidak hanya student pusat ke guru ya, tapi juga kita harus berpusat ke siswa, memberikan kesempatan siswa untuk mengemukakan pendapatnya seperti itu Pak. Oke, jadi sambil nulis ya Iya, satuannya ya. silakan, Pak. Jadi Pak Parlan tadi pembelajaran yang hidup ya setelah Ya. pas mengajar ya. Iya. Nah terus apa aja nih sudah Pak Fadlan pengen lagi gitu biar kelas itu lebih hidup lagi, anak-anak lebih aktif lagi, itu apa lagi yang bisa Pak Fadlan pengen gali gitu anak-anaknya? Gali tentang untuk anak-anaknya ya Pak, minat-minat anak yang untuk kita, karena kan baik lagi ya Pak, karena materi kerajaan itu kan sebenarnya sangat kompleks ya, dan kita tuh bagaimana caranya harus mentransfer ke siswa itu tapi dengan sederhana, mudah dimengerti, karena memang materi kerajaan, saya jujur juga kerajaan itu kan memang bagi saya juga sangat sulit untuk dijelaskan kepada anak-anak. Nah, bagaimana minat belajar anak itu bisa tumbuh saat materi-materi tertentu, bukan tidak hanya materi-materi yang mudah aja, tapi materi-materi yang sulit seperti kerajaan ini, minat belajar anak itu, motivasi belajarnya itu lebih tergali. Sebenarnya saya mau menggali itu sih Pak. Iya, karena kan tidak semata-mata juga hanya dapat dari pembelajaran, karena untuk materi belajar kerajaan kan juga harus banyak membaca. Tidak terlepas pada saat KBM sudah selesai juga anak-anak untuk belajar kerajaan, tetapi ketika mereka ada kesempatan di rumah ataupun di mana, mereka tetap bisa belajar mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi Pak Fadlan pengennya mereka tuh bisa belajar setelah belajar di kelas gitu ya, belajar dimanapun, pembelajaran berlanjut ya. Oke, terus apalagi mungkin bisa Pak Fadlan harapkan gitu kan, kemarin saya udah merhatiin nih Pak Fadlan udah ngajar membagi kelompok ya kan, terus mereka suruh mencari ya informasi yang mereka butuhkan, kemudian mereka presentasikan. Nah kira-kira dari Pak Fadlan apalagi nih stimulus yang bisa tambah nih supaya tadi kan biar lebih hidup, biar mereka tuh bisa belajar setelah belajar dari kelas gitu. Apa yang pengen Pak Fadlan tambahkan gitu? Mungkin gali ya Pak, mungkin keaktifan siswanya, kemudian bergotong royong yang memang kita sesuai dengan tujuan yang dicapai di modul saya, dimensi profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah bergotong royong, di mana siswa itu yang memang belum mampu itu bisa mendapatkan tutor sebaya dengan siswa yang sudah memahami materi tersebut. Lebih ke arah bergotong royongnya seperti itu. Terus kemudian menggali kreatifan siswa, walaupun materi kerajaan Hindu-Buddha ini sangat sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa dikemas dengan menarik gitu ya. Tapi bisa juga dikemas dengan menarik, jadi kreativitas anak digali. Bagaimana membuat tugas kerajaan Hindu-Buddha itu yang bisa dimengerti dan dibaca oleh orang lain. Jadi ketika tugas mereka kan nanti kita barcode, kemudian kita taruh di kelas barcode-nya, kemudian nanti dibaca sama teman-temannya. Nah itu kan jadi membuat yang lain juga bisa melihat tugas-tugas siswa teman-temannya seperti itu. Ini ya seperti tadi yang belajar Pak Fadlan ya, publikasi presentasi secara lisan tertulis maupun publikasi digital ya. Tadi kan harapan Pak Fadlan pengen hasil karya mereka itu bisa dibaca orang-orang ya, bukan cuma gurunya aja ya, atau teman-temannya aja. Oke. Ya itu Pak. Pak Fadlan sudah ngarang sana ya? Sudah Pak. Oke, terus nah kan sudah nih. Ini kan yang menarik kemarin tuh kan ketika Pak Fadlan memberikan pertanyaan pemantik ya, nanti kasih foto-foto tentang kerajaan peninggalannya gitu kan, terus tanya pernah kesana belum gitu kan. Nah itu kan satu hal yang menurut saya pembukaan yang baik gitu kan, dan Pak Fadlan di situ mulai bisa mengelompokkan menjawab respon mereka, kemudian mengelompokkan mereka kan. Nah kemudian jadi di sini kalau Pak Fadlan berusaha membawa mereka itu dekat ya, pengalaman mereka dengan belajar tadi gitu. Nah
dari Papadan sendiri sejauh mana gitu, dalam artian kita bisa membawa sejauh mana ya, kita semua pelajaran kita tuh dekat dengan konteks paling materi ini nih kan, pelajaran kan kompleks ya tadi kata orang ya, mungkin Papadan bisa bantu. Ya, kita sebagai guru ya pada saat ingin memberikan materi itu bagaimana caranya mengemas materi tersebut ke arah dunia nyatanya ya Pak. Karena kerajaan Hindu-Buddha ini kan kalau misalnya kita lihat kan sudah sangat lama ya, sebelum abad Masehi ya. 4 Masehi ya, sebelum 4 Masehi ya. Jadi itu sangat lama sekali, dan bukti-buktinya tuh kita harus bagaimana memberikan bukti-buktinya dulu nih bahwa kerajaan itu benar-benar ada. Nah, bukti-bukti peninggalan yang memang masih sampai sekarang masih ada. Contoh pada saat kerajaan Mataram itu bukti peninggalannya kan salah satunya memang jadi salah satu destinasi pariwisata juga ya di Indonesia, ada Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kita hadirkan itu ke dunia mereka, jadi bahwa ternyata Candi Borobudur Prambanan itu merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Mataram. Nah, hal-hal seperti itu Pak, jadi kalau misalkan bagi saya kerajaan itu dimulai dari bukti-buktinya yang memang mereka bisa lihat. Ya, bisa lihat. Nah, dari situ kan mereka akhirnya percaya bahwa ternyata memang benar-benar ada loh kerajaan Mataram itu, seperti itu. Oke, berarti dari situ ketika menghadirkan bukti, Papadan anak-anak percaya kan, percaya bisa digali lagi. Ya, akhirnya mereka mau maksudnya minatnya lebih tinggi untuk memahami kerajaan tersebut. Oh, ternyata ini, apalagi kalau misalkan kayak Prambanan dan Borobudur kan dua candi yang coraknya beda. Benar. Yang satu Hindu, yang satu Buddha. Nah, dari situ kan kok bisa Mataram itu kan bukannya taunya kan Hindu atau Buddha, kok bisa nih satu kerajaan punya dua corak berbeda. Jadi kan seperti Indonesia, jadi hal-hal seperti itu yang sekarang dikaitkan dengan dunia dengan kegiatan sekarang aja Pak, dunia sekarang, bahwa Mataram aja nggak pernah konflik, di Indonesia juga pasti bisa, karena kan kita berbeda. Jadi situ jadi pertama buktinya memang ada, kedua ajak mereka gali lebih jauh, kemudian kita kaitkan sekarang mereka agama beda aja tapi nggak ribut ya gitu. Oke, nggak ada konflik sarah. Oke, ini kan menarik banget itu Papadan bisa membawanya gitu. Mungkin harapan Papadan untuk bagaimana sih strategi Papadan itu ke depannya gitu. Ini kan di kerajaan kan kompleks, mungkin kalau di setelah itu misalnya Islam gitu kan tuh bagaimana Papadan, apa metode ini bisa diterapkan juga atau bagaimana? Untuk metode kan mungkin kita sesuaikan dengan konteks materinya ya Pak ya. Untuk itu kerajaan Islam kan rata-rata dia satu agama gitu ya Pak, tapi peninggalannya ada. Kita bisa juga menunjukkan bukti-bukti karena memang kerajaan. Cuma yang akan bisa saya gali nanti ke depannya, mungkin saya akan bisa membuat LKPD seperti itu ya, atau UKB unit kegiatan belajar. Jadi siswa juga punya tugas tertulisnya juga ada ya gitu. Nanti di UKB kita rancang pembelajarannya itu seperti apa di UKB. Terus ada tugas misalkan mereka membuat video. Nah, jadi kedepannya mungkin kalau kemarin kan saya tidak membuat UKB, nah seperti ini kerajaan Islam bisa kita buat UKB, kemudian kita buat link barcode UKB tersebut, bisa kita klik, ada video yang langsung link ke YouTube. Kemudian di UKB tersebut ada teks narasinya, seperti itu, ada gambarnya juga. Jadi kan mengakomodir juga pembelajaran berdiferensiasinya. Oke, jadi Bapak mengadopsi digital juga dan diferensiasinya berarti dengan tadi UKB ya, atau modul pelajar yang kita bagikan ke siswa seperti itu. Oke, jadi harapan Papadan ke depannya bukan cuma mereka bisa diskusi aja atau dapat nalarnya ya, tapi ada pembelajaran saintifiknya juga, mengadopsi digital juga, terus kemudian dekat sama keseharian mereka juga gitu kan, dan ujungnya adalah bagaimana bisa memenuhi ya pembelajaran diferensiasi bagi anak-anak gitu kan. Oke, berarti Bapak pengennya itu ya tadi kedepannya mau menggunakan UKB tadi ya? Iya, benar Pak. UKB dengan kegiatan belajar. Mungkin kegiatan belajar siswa ya. Oke, nah, itu kira keberhasilan tadi kan mereka bisa bikin link barcode yang tersambung, ada videonya, ada materinya. Oke. Kira-kira itu kapan ya Pak mau diselesaikan itu kalau anak-anak dikasih targetnya? Saya lagi masuk kerajaan Islam sih Pak. Islam ya? Minggu depan saya udah menerapkan. Berarti berapa tuh? 2 minggu lagi atau sebelum ini? Hari Selasa Pak. Selasa besok ya? Oh ya udah. Terakhir. Benar-benar.
berarti sesuai dengan Pak Fadlan ajarkan penugasan dan mereka ini dari cara Pak Fadlan ngajar tuh sesuai dengan modul ajar Pak Fadlan ya, RTP Pak Fadlan ya. Oke. Mungkin itu aja nih yang bisa saya gali dari Pak Fadlan. Pak, alhamdulillah Pak Fadlan udah berhasil banget menjalankan tugasnya, perannya dengan baik sebagai fasilitator, manajer kelas. Oke, semoga sukses buat Pak Fadlan. Pak Fadlan, terima kasih atas waktunya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.